Ya, shalom. Shalom. Nah, ada orang tuh. Ya, pandemi ini bikin kita jadi apa ya? Pandemi ini bikin kita jadi harus bisa konsisten dengan diri kita sendiri gitu. Ini pandemi ini bukan masa yang ideal buat kita, mulai dari yang bekerja, yang sekolah juga banyak yang sampai hari ini sekolah online, kuliah online, dan itu nggak terlalu ideal buat apa ya biasanya kita. Dan akhirnya ibadah pun juga kita harus online. Tapi buat kakak pribadi, ibadah online, buat saya pribadi, ibadah online ini jadi ibadah penyaringan. Ini masa penyaringan. Selama ini kita ibadahnya kayak gimana? Gitu ya. Selama ini kita ibadahnya kayak gimana? Coba tanya, cek diri kalian masing-masing. Kalian beribadah selama ini bagaimana? Kelihatannya itu waktu online ini. Waktu tidak ada orang, bagaimana sikap kalian beribadah? Sembarangan? Nonton? Duduk-duduk aja? Ngisi bangku aja, manas-manasin tempat duduk? Ini masa-masa online nih, jadi masa buat kakak itu masa betul-betul seleksi. Bagaimana cara kita beribadah selama ini? Jangan-jangan selama ini KGC kalau ibadah terasa seru kalau karena ada 80 orang yang duduk di sini. Tapi begitu cuma 5 orang, 10 orang, belasan orang, kita jadi nggak semangat, kita jadi malas, kita cuma nonton. Ibadah bukan cuma di rumah, ibadah online, tapi juga ibadah buat yang melayani juga untuk mempersiapkan ibadah online hari ini. Jadi buat saya, apapun bentuknya, dimanapun kita, hari Minggu itu adalah hari kita untuk beribadah. Mau di rumah sendirian kek, jaringan tidak ada, seperti hari ini jaringan cukup menjadi gangguan luar biasa buat ibadah hari ini. Gitu ya. Apakah itu mengurangi konsistensi kita untuk beribadah? Jadi kita bertemu sama Tuhan tergantung online, tergantung jaringan, tergantung ramainya orang, tergantung ada band apa tidak, tergantung saya ngapain. Oh, saya nggak ditugasin nari, berarti saya nggak usah datang. Gitu. Oh, saya nggak usah ibadah. Oh, yang nari bukan saya jadi, yang main musik bukan saya jadi, yang khotbah bukan saya jadi. Jadi pandemi ini jadi masa buat kita, sebenarnya Tuhan lagi lihat kalian tuh serius apa sih gitu, sesungguh-sungguh apa gitu ibadah. Gitu. Nah, hari ini kakak mau sharing, saya mau sharing soal menjadi yang terbaik. Be the best. Menjadi yang terbaik. Ada yang kepengen jadi, ada yang gak kepengen jadi apa namanya? Gak kepengen jadi yang terbaik. Baik di sekolah maupun di kantor, pasti gak ada. Semua pengen jadi yang terbaik. Kita malah cenderung iri ya kalau ada yang lebih baik dari kita ya. Kayak saya dulu waktu saya pertama kali belajar gitar bass, ada satu teman yang beda umurnya cuma setahun, tapi belajar bassnya sama-sama, tapi dia lebih cepat bisanya, lebih cepat jagonya, dan saya nggak suka. Saya harus bisa kasih kalah dia, gitu ya. Karena saya mau jadi yang terbaik, walaupun saya kelas 1 SMA, gitu. Nggak bisa, saya harusnya jadi basis paling diandalkan di tempat saya. Waktu itu melayani di gereja yang lama, itu ada 16 pemain bass. Saya harus jadi nomor 1 di situ. Ya puji Tuhan 3 tahun kemudian saya jadi nomor 1 di situ. Nah, be the best. Apa sih be the best itu? Menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik itu adalah sebuah perjalanan atau journey. Journey itu ya perjalanan, pengalaman, petualangan, rangkaian proses. Kita nggak akan bisa jadi yang terbaik kalau nggak lewat proses. Nah, kecenderungan kita itu kita maunya instan kan. Prosesnya kita tentuin. Jangan lama-lama ya. Gitu. Nah, gitu. Sampai kapan? Gitu. Akhirnya kita lebih fokus ke prosesnya daripada kita ngejalanin prosesnya. Nah, be the best.
Be dan best. Be itu adalah menjadi, best itu terbaik. Gitu. Pasti deh di dalam pikiran kalian dan di hati kalian gak kepengen kalau kalian jadi orang yang kalah. Bahkan dalam sebuah film aja sangat jarang ya yang kalah itu jadi sesuatu yang menarik di film. Yang kalah itu pasti jadi bagian yang dibully, jadi bagian yang dicemooh, jadi bagian yang kita omongin jeleknya. Yang kita ingat tuh yang terbaik di film itu. Kalian punya teman-teman pasti ingat kan di sekolah. Oh dia juara kelasnya, dia juara nasional, dia juara ini. Pasti ingat nama-nama itu. Itu enaknya menjadi yang terbaik. Kita diingat. Next. Media. Nah, kalau gitu kita harus lewatin proses. Kakak mau bilang di sini proses tiap orang berbeda, tapi ada. Prosesnya kakak nggak sama dengan prosesnya Kak Iren. Prosesnya Kak Iren nggak sama dengan prosesnya kayak gini. Prosesnya kayak gini nggak sama dengan Karen Hapuk punya proses nanti. Karen Hapuk punya proses nggak sama dengan Whitney. Whitney punya proses nggak sama dengan Angel Co. Angel Co punya proses nggak sama dengan Elisa. Bahkan proses hari ini saja belum tentu sama dengan proses kalian nanti yang kalian hadapi 3 tahun kemudian. Gitu. Atau tahun depan. Beda-beda proses. Kenapa harus melewati proses? Pertama, A. Media. Fokus ayo. Proses adalah sebuah pembuktian atas kelayakan. Sebuah pembuktian atas kelayakan. Kita sering dengar ya kalau ibadah, Bapak Gembala suka bilang, kabar gembiranya adalah kita sudah dilayakkan Tuhan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Nah masalahnya gini, kita kepedean dengan kalimat itu. Kita rasa waktu kita dilayakkan, so everything is gonna fine. Semua akan menjadi baik-baik saja karena saya sudah dilayakkan. Gini, Tuhan hanya melayakkan kita dari statusnya pendosa jadi anak. That's it. Hanya status kita yang dirubah, dilayakkan. Jadi yang tadi kita pendosa, kita punya kutukan dari Adam dan Hawa, kita punya dosa kutukan, dosa bawaan yang sudah terinstall di dalam diri kita karena Adam dan Hawa. Dan kematian Yesus Kristus merubah itu semua, menebus itu semua, melayakkan kita statusnya jadi anak. Sekarang jadi anak. Tapi apakah anak juga nggak pernah diproses sama orang tua? Ada anak di sini kalian anak-anak yang dibiar-biarin aja sama orang tua? Beda-beda orang tua punya cara proses. Ada prosesnya nyebelin, ngeselin, dan ada juga emang orang tua memang niat mau proses kamu gitu. Ada yang orang tua nggak sengaja, dia nggak niat untuk proses kamu, tapi karena sikap, tindakannya, dan keputusan hidupnya sama hidup kamu membuat kamu masuk dalam proses. Tuhan izinkan itu terjadi lewat orang tua kamu, sengaja atau tidak sengaja. Tapi pada intinya adalah status kamu anak bukan berarti kamu nggak ngadepin proses, nggak ketemu dengan proses. Gitu. Kalau kamu nggak ketemu dengan proses, berarti kamu anak-anak gampang, anak gampangan, dan hanya anak gampangan yang nggak ketemu proses. Gitu ya. Nah, cuma untuk pakai gelar terbaik, kenapa harus kamu yang layak? Kita udah jadi anak Tuhan nih, terus kita pengen jadi yang terbaik. Sedangkan saya mau kasih ingat gini, Tuhan tebus, emang kamu aja, kita aja? Enggak, Tuhan tebus semua umat manusia di dunia ini. Bahkan Tuhan tebus nggak bilang gini, hanya untuk yang beragama Kristen. Jadi waktu Tuhan lagi salib, waktu dia bilang it's finished, sudah selesai kan, terus dia bilang gini, sudah selesai. Tanda kutip, kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Hanya untuk GBI. Hanya untuk karismatik, hanya untuk Pantekostal ya. Enggak. It's finished, selesai. Yang diomongin semua manusia di bumi. Siapapun dia.
Nah sekarang gini, seluruh manusia di bumi naik status jadi anak Tuhan. Sekarang pertanyaan gini, kenapa dari segitu banyak anak Tuhan, emang kenapa harus kamu yang jadi yang terbaik ya? Ada banyak anak-anak lain kok juga punya potensi yang sama, bisa jadi yang terbaik. Kenapa harus kamu yang saya naikin statusnya dari anak jadi anak yang terbaik? Gitu. Ada orang tua punya 5 anak, ya. Anak yang paling pertama pinter banget, dibanggakan sama keluarga. Yang kedua pinternya so-so tapi jago menggambar. Yang ketiga jago menghitung, tapi kalau hafal-hafalan hancur gitu ya. Terus yang keempat jago nyanyi, jago nari. Yang kelima gimnastik. Wah, bayangin dari 5 anak ini aja masing-masing terbaiknya beda-beda bidang. Terus kita mau jadi yang terbaik kok. Tapi statusnya mereka semua anak 5-5-nya, dan mereka terbaik di bidangnya. Terus pertanyaannya gitu, kenapa kamu harus, kalau Tuhan bisa ngomong, kenapa kamu harus saya naikin statusnya dari layak anak Tuhan dan menjadi layak jadi yang terbaik? Itu? Dari mana cara Tuhan untuk tahu kamu memang layak untuk jadi yang terbaik? Proses. Gak ada cara lain, hanya lewat proses. B, berikutnya. Proses adalah bentuk dari ujian atau persyaratan. Nah, naik nih, sudah setelah kita layak, kita bisa berargumen sama Tuhan. Oh, saya layak Tuhan jadi yang terbaik karena saya begini. Oke. Tuhan terima nih. Oke, kamu layak untuk saya jadikan anak saya yang terbaik, gitu ya. Tapi Tuhan mau tes, kamu lulus uji gak? Persyaratannya lulus nggak? Gitu. Contoh, kita semua layak untuk divaksin, betul kan? Kita semua layak untuk divaksin. Umur 12 tahun ke atas kita semua layak untuk divaksin. Tapi ada persyaratannya, ada ujiannya. Ditanya dulu, kamu ada penyakit bawaan nggak? Punya asma nggak? Sakit jantung nggak? Darah tinggi nggak? Iya kan? Ada lagi. Untuk supaya apa? Supaya vaksinnya pengaruhnya panjang. Sama. Waktu Tuhan mau kasih layakan kita jadi yang terbaik, Tuhan pengen status, titel, gelar terbaik itu panjang, nggak pendek, hanya sesaat, nggak gitu. Tuhan maunya, kenapa? Karena Tuhan punya pekerjaan besar, Tuhan punya kepercayaan kasih ke kita gede banget, nggak cuma sekedar tahun ini doang jadi yang terbaik, habis itu tahun depan jadi loser gitu, nggak gitu. Jadi supaya ketahuan seberapa panjang kita bisa jadi yang terbaik, lewat ujian, persyaratan. Makanya kalau kalian ngadepin ujian kehidupan gak kelar-kelar, itu berarti memang kalian sudah masuk di level B. Dites terus, prosesnya diuji terus, udah sungguh-sungguh ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab, tapi masih ada aja yang gak penting amat, tapi harus kena di hidup kita ya. Dan itu mengganggu hidup kita. Proses, Tuhan pakai proses lagi sebagai bentuk ujian. Next, yang C. Nah, kita udah layak jadi anak Tuhan, kita layak jadi yang terbaik dari sekian banyak anak-anak Tuhan. Saya kasih tahu ya, yang namanya terbaik itu nggak bisa rame-rame. Terbaik itu limited edition. Gitu. Ada berapa orang hadir hari ini? Sekitar 20 orang. 20 orang hadir hari ini di gereja, nggak bisa loh 20-20 jadi yang terbaik, nggak bisa. Bisa mungkin kita terbaik di berbeda-beda bidang, tapi yang bidangnya sama, tetap pasti ada satu yang lebih baik. Nggak bisa, itu limited. Nah, dengan Tuhan proses hidup kita lagi, Tuhan bikin tajam, makin tajam. Balik lagi waktu pengalaman kakak waktu main bass, gitu ya. Sudah layak nih jadi pemain bass di gereja. Wah, sudah layak. Yang senior-senior sudah mau terbuka untuk main sama kakak. Yang senior-senior waktu itu udah kuliah, udah kerja mereka. Saya masih SMA kelas 1, kelas 2. Udah mau mereka. Dites, diuji toh, dikasih jadwal mulai dari kalau sini masih enak, Rocky, Youth, ibadah raya. Kalau di kakak dulu ada ibadah lansia, nanti kita main di situ. Ibadah WBI, wanita-wanita, ibu-ibu, kita ditesnya main di situ, gitu ya. Selain 3 ibadah tadi.
Tujuannya untuk apa? Untuk diuji toh, jadi persyaratan. Mulai dengar-dengar, bagus nih, dia mainnya bagus nih. Nah, masuk di fase C saya ngalaminnya. Permainan bass saya, permainan musik saya harus dipertajam lagi supaya bisa jadi yang terbaik di gereja tersebut. Ya, saya kasih contohnya simple aja ya, pengalaman saya di gereja. Dipertajam. Tahu nggak cara mempertajamnya gimana? Jadi satu kali saya tanya sama basis nomor 1 waktu itu, trainer kita, tutor kita, saya tanya gini. Jadi kita habis KKR, kalau KKR di gereja kita dia main lah. Ada pendeta dari luar negeri datang, dia yang main lah. Kita yang anak-anak muda yang unyu-unyu ini cuma jadi pemandu sorak di bawah sini. Nah, gitu. Wah gitu, loncat-loncat sini, dia main bass di situ. Gitu. Nah, kagum dong lihat dia kan. Jadi waktu pulang saya bilang, Kak, tadi tuh main lagu ini tuh kayak begitu tuh gimana ngambilnya? Ajarin dong. Tahu nggak dia jawabnya gimana? Lu mah nggak bisa. Dia bilang gitu, lu mah nggak bisa deh. Tangan lu belum kuat. Lu belajar dulu. Dia kasih tau gitu. Dia hina saya dengan ngomongnya begini. Lu sama jarinya ayam aja masih kuat jarinya ayam. Jadi belum tahu, di sini belum ada tuh ya sampai saya samakan dengan hewan toh. Kamu dengan semut kecilan kamu, nggak mungkin toh. Belum toh, saya digituin waktu itu. Tapi gara-gara kalimat itu, saya pulang di kepala saya cuma satu. Saya harus kasih kalah nih orang nih. Nggak bisa. Saya harus kasih kalah nih orang. Begitu saya jadi trainer di gereja saya, dia pasti akan keluar. Itu motivasi saya dulu. Betul lah motivasi saya. Saya pengen banget kalahin dia, harus bisa. Gitu. Tapi kau tahu nggak caranya bagaimana supaya saya cara kalahin dia? Kalau kita kan gini, kalau kita mau ngalahin orang, kita jadinya musuhan toh. Iya kan? Gitu. Misalnya Gini sama Faye, nah ini pas ada dua-dua di depan saya nih. Gini sama Faye, belum mau saling baku kalah dalam hal menari misalnya. Dulu manusia itu cenderung gini, karena mau ada persaingan, jadi milihnya jauh-jauh, milihnya sendiri-sendiri sambil ngintip-ngintip dari jauh gitu. Gitu. Kalau saya enggak, saya deketin. Lagi training itu saya duduk paling depan. Kan ada 16 pemain basket, saya duduk paling depan. Saya tiru semua cara dia main basket. 2 tahun. Enak gak itu? Kamu meniru, ngedengerin dari orang yang habis hina kamu gitu. Tapi itu proses. Cara Tuhan bikin tajam gak ya? Cara Tuhan begitunya. Nah, puji Tuhan waktu saya jadi trainernya, ganti masa saya jadi trainernya, dia pindah gereja. Tapi maksudnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah gini. Tuhan pakai proses untuk kasih tajam, kasih keluar potensi yang sebenarnya kita udah punya. Jadi kalau kalian merasa misalnya yang menari digembleng sekali sama Kak Faye, dibentak sama Kak Angel, jangan baper. Itu memang bagian dari di-squeeze toh. Jeruk. Kamu lihat jeruk, tahu asam atau manisnya dari mana? Kalau diperas kan, waktu masih utuh begini kamu kurang lebih tahu kan? Kita cuma mengira-ngira kan? Ini kayaknya manis nih kayaknya. Enggak nih asam. Kita berdebat 1 minggu berdebat dengan jeruk ini asam atau manis tanpa kita apa-apain. Cara untuk tahunya paling gampang adalah di-squeeze, dihancurin, ditekan, sakit gitu untuk ngalamin itu. Oke, next. Nah, masalahnya manusia tidak suka dengan proses. Kita lebih pilih untuk menghindar daripada menghadapinya, apalagi ngejalaninnya. Percayalah, semakin lama lari dari proses, semakin lama juga rencana Tuhan dalam hidup kalian beda-beda tadi untuk jadi yang terbaik digenapi. Makin lama. Contoh cerita pada Alkitab itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu simple waktu di Mesir. Tuhan cuma bilang gini sama Musa, tolong bawa bangsa ini. Belum. Back dulu. Tolong bawa bangsa ini Israel keluar dari Mesir. Gitu. Tolong bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Hanya itu saja, karena saya punya tanah perjanjian, saya punya tanah yang sudah saya siapkan buat bangsa Israel. Simple ya.
Pesannya dan tugasnya cuma itu saja. Tolong bawa bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian yang sudah saya sediakan. Nah, waktu saya kesempatan sama istri ke Israel 2016, kita ke sana, kita dapat napak tilas itu berjalan. Maksudnya naik mobil, naik bus. Kita naik bus dari Mesir, lewatin Sinai sampai masuk Israel. Sedih loh. Naik mobil itu nggak nyampe 6 jam, hanya 4 jam. Naik mobil. Jadi kalau jalan kaki, rasa-rasanya setahun aja nyampe gitu. Jalan kaki, ngasuh sebentar, lari-lari, ngobrol-ngobrol, habis itu jalan lagi. Setahun aja itu nyampe bangsa saya. Oke, anggaplah secapek-capeknya karena bawa bayi, bawa yang tua-tua, kakek, opa, tete, nenek semua dibawa. Jadi pelan toh, belum ada yang cedera, sakit, cacat dan sebagainya. Nah, jadinya 4 tahun. Let's say 5 tahun lah. Mau tahu bangsa Israel nyampe Kanaan berapa lama? 40 tahun. Berarti 1 generasi. Jadi kalau Glenn waktu itu salah satu dari masyarakat Israel itu masih baby, Glenn umur 40 tahun baru lihat Kanaan. Gitu. Kalau kamu yang keluar dari Israel di masa-masa produktif umur 30-an, you umur 70 tahun baru lihat Kanaan. Kita cuma lihat 40 tahun toh, tapi coba deh tambahin dengan umur kalian. Kalian sudah punya anak 3 baru lihat Kanaan. Itu pun belum masuk, baru lihat dari semak-semak ngintip. Oh kayak gini. 40 tahun. Ironis ya. Hanya karena apa? Karena selama di padang gurun itu bangsa Israel itu gak siap terima prosesnya. Ditinggal Musa sebentar, galau, baper, bingung, gak tahu harus gimana. Akhirnya bikin lembu emas, nyembah lembu emas. Goblok kan? Bodoh banget kan keputusannya kan? Bodoh, bego, goblok, tolol gitu. Iya dong. Kamu ditinggalin, misalnya kayak gini lah. Kita ditinggalin bapak, kita tinggalin Om Bram pergi gitu. Om Bram bilang sebulan saya nyampe, tapi setahun Om Bram belum pulang-pulang gitu. Hari kita udah gak percaya lagi, akhirnya kita udah pindah agama semua. Sebodoh itu, gitu loh. Sebodoh itu gitu. Mereka udah menyembah Tuhan Allah Israel itu dari zaman Abraham, udah turun temurun nenek moyang gitu. Tapi di hari itu, di momen itu, waktu Musa gak balik-balik turun dari sini, mereka mutusin oke, kita nyembah patung emas sudah. Itu kan pindah agama sama aja. Lu pindah ke tempat yang Tuhan kamu biasa sembah kan? Pindah 40 tahun, muter-muter. Sampai yang lebih sedih lagi apa? 1 generasi gak bisa masuk. Jadi kalau hari ini kita berangkat ke Israel, generasi kakak gak masuk di Kanaan. Generasi anak-anak saya yang masuk. Bahkan Musa aja yang udah bawa gak masuk. Mati di pintu gerbang Kanaan. Hanya bisa lihat dari jauh. Gak masuk. Yang masuk siapa? Yang sedih. Yang masuk adalah ajudannya, Yosua. Ajudan. Yang dapat pesan siapa? Yang dijanjiin hadiah siapa? Yang dikasih berkatnya siapa? Yang dapat berkatnya siapa? Orang lain. Sedih ya? Kita mungkin kayak gitu. Karena kita lari-lari dari proses, kita gak siap dengan proses. Akhirnya teman kita atau saudara kita yang malah lebih jadi ambil berkat yang harusnya kita punya. Orang lain yang ambil. Saya gak pernah bosan kasih contoh, kakak gak pernah bosan kasih contoh talenta 1, 2, 5 itu soalnya jadi rema banget buat hidup kakak. Yang dikasih yang 10, bukan yang 5. Intinya adalah Tuhan kasih yang terbaik. Waktu ada yang gak baik, waktu ada yang gak bertumbuh, waktu ada yang gak jadi, waktu ada yang gagal. Talenta itu kan setiap orang punya, gak ada yang kosong kan. Talenta itu dikasih ke yang terbaik, yang 10, bukan yang 5. Sedih ya. Jadi kalau kamu jadi orang yang B aja, biasa-biasa aja, average, rata-rata, gitu ya, tetap Tuhan kasih yang terbaik. Kasih orang lain yang lebih baik dari kamu. Nah, next, kakak mau cerita sedikit kisah Yusuf. Biar agak rohani gitu ya. Buka Alkitab jadinya. Buka di Kejadian 37. Nah, Yusuf ini hidupnya penuh dengan proses.
Setelah sudah dewasa baru dia benar-benar makmur, kaya, dan bahkan salah satu leluhur Israel yang sangat-sangat ini banget, wow banget selain Daud. Oke, Yusuf tidak disukai oleh saudaranya, tapi disayang oleh ayahnya. Coba buka Kejadian 37 ayat 3-4. Media boleh bisa bukakan kah ayatnya? Susah nggak? Kejadian 37 ayat 3-4. Intinya Yusuf itu mimpi, lalu padahal dia bukan anak bungsu loh. Kita selalu bilang anak bungsu itu disayang ya. Nah, siapa anak bungsunya? Adik, bukan kamu anak bungsu, maksudnya siapa anak bungsunya? Siapa adiknya Yusuf yang paling bungsu di keluarganya Yakub? Hah? Benyamin, toh? Benyamin pembewas. Ya, nah setelah dilihat-lihat saudaranya, nah dilihat, gitu kan? Saya lihat tadi kan, waktu ada yang terbaik, tong yang tidak terlalu baik itu cuma bisa lihat-lihat saja, hanya bisa ngintip-ngintip dari jauh, lihat-lihat, gitu, ngedumel, asumsi, gitu, because kita nggak terbaik. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Seru ya waktu kita jadi yang terbaik ya. Kita dibenci gitu ya, nggak mau disapa dengan ramah. Jadi kalau biasa aja. Jadi kalau kalian masuk gereja, kalian sudah kasih senyuman, shalom, terus biarin aja. Berarti kamu lebih baik dari dia. Berarti tanpa sadar dia kasih tahu kalau dia nggak layak untuk membalas senyuman kamu. Dia nggak layak untuk balas kata shalomnya kamu. Gitu. Sekarang saya mau tanya, memang maunya Yusuf? Memang Yusuf caper-caper gitu untuk bisa disayang sama papanya? Enggak. Dibilang apa? Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Jadi gini, keputusan papanya sendiri yang mau sayang, karena papanya punya alasan. Karena ini anak lahir pada waktu saya sudah tua. Yusuf gak bikin apa-apa. Jadi gini, Yusuf itu sama saja dengan saudara-saudaranya yang lain sehari-hari gitu loh. Lari-lari di rumah, panjat-panjat pohon korma, gitu, main sembunyi-sembunyian di pasir gitu misalnya, kasih pecah gelas, kasih pecah piring, sama aja gitu loh. Tapi keputusannya Yakub sendiri, Israel ya, keputusannya Israel sendiri untuk mengasihi Yusuf karena punya personal touch gitu. Sama kayak kakak punya anak kedua, Cey namanya, Cey. Bukannya nggak sayang Cio dengan Shannon, kan mesti bilangnya yang paling bungsu, anak saya yang paling bungsu Shannon tuh harusnya lebih disayang. Tapi Cey itu spesial buat saya. Jadi walaupun dia bertingkah kayak bagaimana, nggak bisa gitu loh. Tingkahnya mau aneh apa dan se-awkward apa, tapi tingkahnya tetap saya lebih, karena dia punya sesuatu meaning. Waktu dia lahir tuh kakak diambang cerai. Nggak jadi cerai, jadilah dia, itu kan toh. Nah, buah dari keputusan untuk tidak bercerai adalah C itu. Jadi itu jadi sesuatu. Nah itu kan bukan maunya C untuk disayang. Sama Yusuf juga ngerasa gitu. Bukan maunya saya disayang. Terus kenapa kalian harus benci sama saya? Kan bukan maunya saya untuk sayang. Sering gitu ya. Bukan maunya saya untuk saya ini disukai sama wali kelas saya. Bukan rencana saya untuk saya disukai sama bos saya. Bukan maunya saya untuk saya jadi sahabatnya dia. Gitu. Bukan maunya saya, bukan rencana saya. Saya nggak rencana apa. Tapi orang-orang udah keburu iri dulu sama kita. Itu proses. Gitu. Lalu yang kedua. Nah, yang kedua. B. Balik yuk. Sudah tadi ya. Waktu kita cuma bisa iri, lihat dari jauh, benci, habis itu gak mau bertegur sapa ya dari jauh gitu ya, mulai ngerencanain yang jahat. Yusuf ngalamin, dia dikerjain. Yang kedua boleh, dia dikerjain, dia dibuang ke sumur dan dijual. Di Kejadian 37 ayat 18 sampai 19. Nanti kalian buka saja ya. Dia dikerjain sama saudaranya. Dia sudah baik nih niat bawain makanan buat saudara-saudaranya.
Sampai dia nanya ke orang di jalan, kamu ada lihat saudara-saudara saya kan? Oh ada di sana. Berarti niat tuh, ya kan? Gitu. Niat bawa untuk saudara-saudara. Sampai di sana malah mereka bermufakat jahat, mengerjai Yusuf, dibuang ke sumur dan dijual. Sekarang gini, saya kalau baca Alkitab tuh saya bayangkan tuh kalau saya ngalamin. Sekarang kamu rasanya gimana coba? Kamu udah jalan jauh loh, bukan naik mobil loh. Jalan jauh, datengin saudara-saudaramu untuk niat yang baik. Sampai di sana kamu nggak diterima dengan ramah, tiba-tiba kamu disergap ya, disergap, ditahan, kaki diikat, tangan diikat misalnya gitu ya, terus dibuang ke sumur. Rasanya gimana sih? Hah? Rasanya kamu baru ditolak cewek aja, baru cintanya nggak diterima aja, udah rasanya kan sakit hati sekali kan. Kamu sukanya dia sukanya yang lain. Ya kan? Ini dibuang ke sumur loh, nggak pikir, maksudnya tetap dia, bayangin nggak waktu dia dibuang ke sumur itu, terus dia, gua salah apa, sampai jatuh ke sumur itu. Waktu dibuang kan 1, 2, 3, langsung, salah gua apa guys? Ya kan? Ironis gak sih? Gitu. Terus sampai dibawa kok masih teriak-teriak, apa, kenapa gua buat makanan. Dijual ke orang lain. Gila ya? Nah Yusuf. Tapi gini, kita suka baca terakhirnya. Oh Yusuf jadi Perdana Menteri. Yes. Karena kita udah tahu terakhirnya. Tapi kalau kamu jadi Yusuf hari itu kan kamu nggak tahu kamu bakal jadi Perdana Menteri. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Udah nih, dijual, dia jadi budak, dipilih-pilih. Nonton Gladiator, di film Gladiator itu. Kalau ada yang tahu ya. Nonton film Gladiator, film lama sekali, film Gladiator, nonton. Itu tuh kalau budak-budak dijual tuh di kerangkeng itu apa ya? Ya kayak penjara kecil di bawah kurungan, sangkar. Ya, disangkar, saat itu yang kaya-kaya, saudagar kaya butuh budak tuh mereka tinggal pilih. Ya tuh, ini bagus nih, fisiknya bagus, kakinya bagus, badannya bagus, tegap, kulitnya bagus. Yusuf dipilih lah oleh Potifar. Potifar itu salah satu petinggi di pemerintahan. Dia dipilih. Ini keren ya Yusuf. Dia jadi budak terbaik di rumah itu. Sampai akhirnya Potifar percayakan, udah seisi rumah saya, ini kunci rumah saya, ini kunci berangkas saya, ini kunci gudang saya, semuanya kamu yang jaga Yusuf. Saya udah enggak, terserah aja kamu yang pegang semua. Bayangin sampai dipercaya kayak gitu, padahal beda bangsa. Budak beda bangsa, beda ras, beda suku, beda agama. Kasih, dia pegang. And then difitnah. Singkat saja ya, kita nggak perlu cerita soal tante Potifar toh. Apalagi harus sampai divisualisasikan, nggak perlu toh. Singkat saja, difitnah untuk hal yang dia nggak lakukan. Nah, sering ya kita kayak gitu ya. Kita nggak bikin salah, kita hanya mau jaga integritas kita. Gitu. Yang saya tahu nyontek itu dosa. Saya nggak mau nyontek, saya nggak mau kasih contekan. Dibenci lah kita masa kelas. Nggak asik. Gak seru. Ini anak terbaik sekali. Gitu. Ya kan? Gitu. Kita nggak mau ambil uang lebih, kita nggak mau markup buat yang kerja, kita nggak mau markup, kita nggak mau korupsi kecil-kecilan kita nggak mau. Dan kita langsung dimusuhin sama teman sekantor. Gitu, misalnya. Kita nggak mau ikut ngomongin bos misalnya, kita nggak mau jahat sama bos. Kita dianggap gak asik hanya karena kita jaga integritas kita. Yusuf kayak gitu. Salah saya apa? Ini istri orang, saya gak mau tidurin walaupun dia yang ngajak. Kenapa jadi gue yang salah? Yang lebih pahitnya lagi apa? Potifarnya. Waktu Potifar kasih kepercayaan sama Yusuf kan merasa begini, ada hubungan baik antara dia dengan majikan, dengan bosnya. Tapi enggak, ternyata itu dia kegeeran. Potifar itu lebih dengar istrinya dan percaya dengan kejadian yang dibikin sama istrinya. Mungkin di hatinya Yusuf, lah terus kita selama ini, saya dengan kamu, saya anggap kamu udah macam ini, kenapa kamu percaya? Menurut kamu mungkin saya melakukan itu ke istrimu? Enggak kan? Kenapa kamu percaya? Nah begitu kan, tapi tetap dipenjara. Gitu. Enggak toh ya. Next, yang keempat. Nah,
masuk penjara. Ini Yusuf nih. So masuk penjara, dia jadi narapidana terbaik. Narapidana paling baik buat teman-temannya. Kita waktu punya masalah, kayak sering kan gini ya, kita punya masalah, misalnya saya Dilan dengan Yoel lah, misalnya kita bertiga punya masalah yang sama. Ya, kita bertiga ada di penjara sama-sama kan. Kalau di sini kan ceritanya Yusuf, juru minum dan juru roti. Ya, Yusuf juru minum, juru roti. Satu sel nih, sama-sama satu sel. Anggaplah saya dengan Dilan dengan Yoel kita satu sel. Terus Yoel cerita misalnya ke saya, aduh, saya punya masalah nih. Paling saya akan bilang gini, normal ya manusia yang normal itu akan bilang begini. Stop bicara sudah, bukan cuma kau yang punya masalah, saya juga punya. Ya, sering kan kayak gitu ya. Stop bicara sudah. Gitu. Bahkan mungkin bisa ngomong, budak saja, diam sudah. Kok masih enak, kok jadi juru roti, punya pekerjaan, saya budak. Bikin apa cerita sama saya, kok punya masalah? Masalah saya lebih berat daripada kau. Sering ya kita kayak begitu ya. Kita lebih bangga dengan masalah kita yang lebih berat dibandingin orang lain. Anehnya kita bangga, kita suka. Kita senang kalau kita punya masalah yang berat. Nah, Yusuf, dia dengerin taruh kuping. Gitu. Taruh kuping, taruh hati, taruh logika, taruh otaknya. Ini khotbah kakak, sharing kakak waktu minggu pertama kita PPKM. Dia dengerin, ngomongin juru minum, Tuhan kasih hikmat. Ini maksudnya ini Tuhan. Oke ya. Intinya, singkat cerita, juru roti lah yang dapat paling untung. Karena juru minum, habis itu digantung, betul-betul digantung 3 hari setelahnya. Juru roti ini benar-benar seperti ramalannya Yusuf gitu. Oh, kamu nanti akan gini, kamu akan kembali posisimu di gini. Oke, juru roti. Ini sedihnya. Waktu kamu berbuat baik sama orang, kamu berharapnya apa? Orang akan berbuat baik juga sama kamu tuh. Yusuf ngomong gini loh, kalau kamu baca di Kejadian 40 ayat 23, Yusuf ngomong gini. Ingat-ingat ya nanti ya kalau kamu udah balik ke kerajaan, ingat-ingat saya ya. Gini ngomong kasarnya gini, ngomong gaulnya gini. Ingat-ingat gue ya, gue udah baik, gue udah pernah baik sama lu, ingat-ingat gue nanti ya. Gitu. Tapi ini keren. Di Kejadian 41 ayat 1. Orang itu, juru roti itu, melupakan Yusuf selama 2 tahun. Jadi Yusuf masih, orang ini sudah balik lagi ke kerajaan jadi juru roti. Yusuf masih 2 tahun lagi di penjara. Ada yang sudah pernah ngerasain penjara kayak gimana? Nah, gitu. Saya belum pernah, ya bukan belum pernah, jangan sampai amit. Saya tidak pernah di penjara. Cuma saya suka nonton film-film tentang penjara kayak Prison Break, terus Shawshank Redemption, itu tentang penjara semua itu. Itu, wah, lumayan sih gitu. Hidup di situ sangat-sangat seru-seru, nggak enak gitu. Pagi sudah olahraga, sarapan di kebun, baju buang air semua di dalam situ, nggak ada tempat tertutup, nggak enak gitu. Yusuf ngalamin itu 2 tahun. Di saatnya sudah merasa melakukan kebaikan dan kebaikan itu orang itu udah dapat. Kamu mau jadi Yusuf gimana rasanya? Maaf, sialan nih orangnya. Nggak inget dia sama gue. Dia nggak ingat sama saya ya. Dia bisa dari situ tuh karena saya punya ramalan. Kurang ajar, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung nih orang. Tuh 2 tahun Yusuf lupa. Sial ya Yusuf ya. Orang dunia bisa bilang gitu, sial banget ya Yusuf ya. Hidupnya ya. Lihat coba, 4 ini coba. Semua bukan salahnya dia loh. Yang nggak bersalah aja diginiin, apalagi kita yang suka bikin banyak salah toh. Yang nggak bikin salahnya diproses kayak begini. Apalagi kita yang nggak bikin, jarang-jarang bikin bener gitu. Banyakan bikin salah daripada benernya. Iya kan? Bisa sampai 20 kali ini bulat-bulat itu. Next. Wes, tinggal 3 slide lagi. Wah, gitu. Kaget gitu ya. Ada sesuatu yang miss gitu. Nah, setiap proses yang dialami Yusuf, gini, anehnya Yusuf tetap jadi pribadi yang baik. Taunya dari mana? Paling nggak gini, Alkitab nggak tulis kalau Yusuf itu mengeluh, mengomel. Alkitab nggak tulis ya. Terus bahkan memaki siapa aja dia mengeluh, mengomel atau maki siapa aja yang bisa dia maki, saudaranya, istrinya Potifar, bosnya Potifarnya, sampai temannya tadi yang juru roti itu. Dia bisa aja. Dan Yusuf berhak
Dan wajar-wajar saja gitu kalau dia bikin itu semua. Waktu dia dibuang sumur, dia bisa aja maki-maki saudaranya gitu. B2 kok, B1 kok, gitu. Bisa saja gitu. Itu bisa. Kira-kira kalau kamu ada jadi temannya Yusuf di situ, kamu langsung bilang gini, dosa. Enggak tuh, kamu mungkin akan ikutin dia juga. Iya loh, kasihan dong sama dia nih. Gitu. Nah, kita ikut maki orang juga. Istri Potifar juga, dia bisa katain hal-hal yang gak pantas untuk seorang perempuan. Bosnya juga, ya kan? Temannya yang tadi juga. Berhak dan wajar aja. Tapi Yusuf gak lakuin. Paling gak itu yang Alkitab bilang. Ya, next. Nah, Tuhan suka banget intervensi, ikut campur kehidupan kita kalau kita jadi kayak Yusuf. Jadi waktu kita pengen jadi Yusuf, ada kabar gembira buat kalian. Kabar gembiranya adalah Tuhan kepo banget mau ngurusin hidup kita. Ngurusnya saya kasih tanda petik 2 itu, karena gini, kebanyakan gak enak secara daging. Kalau kamu ngalamin dari hal kamu gini, kalau kamu nggak salah apa-apa, tapi kamu harus ngelewatin proses yang nggak enak, nyakitin, ya, selamat. Berarti kamu sudah masuk kualifikasi golongan kategorinya Yusuf di mata Tuhan. Tapi ada pertanyaan berikutnya toh, nah hidup saya nggak baik-baik amat kak. Gitu. Saya gini, saya banyak hal-hal dosa yang saya lakukan, banyak hal-hal salah yang saya lakukan, tapi kok hidup saya diproses? Kalau saya bilang itu bukan diproses sama Tuhan, lu sendiri yang bikin hidup diri lu diproses. Misalnya kamu malas belajar, terus kamu nggak naik kelas, terus dibilang gini, ini proses Tuhan. Kan PA kan? Iya, kamu malas kerja, tunggu disuruh, inisiatif gak ada, hanya berharap dari gaji. Gara-gara PPKM ini perusahaan mulai saring. Akhirnya kamu masuk dalam golongan orang-orang yang dirumahkan dan di PHK. Terus kamu bilang gini, ini proses dari Tuhan. Kagak, lu nya gak guna di tempat kerja. Maaf banget. Gitu. Pelayanan jarang-jarang datang, gak pernah menara misalnya, gak pernah doa pagi. Terus tiba-tiba jadwal udah gak ada, jadwal berkurang. Kok gak pernah nari lagi gue? Saya gak pernah jadi WL lagi, saya gak pernah main musik lagi. Oh ini Tuhan lagi proses hidup saya untuk ketaatan dan kesetiaan. Enggak gitu. Jadi bedakan, ini proses gara-gara kamu punya tingkah atau karena Tuhan yang kasih memang. Kalau Tuhan kasih gini, tujuannya untuk tadi yang pertama itu, bikin kasih tajam diri kamu dan kasih keluar potensi diri kamu. Gitu ya. Terakhir, kalau gitu gimana caranya kak? Supaya saya bisa jadi yang terbaik. Nah, pertama, hadapi prosesnya. Marah boleh, manusiawi toh. Waktu kita diproses, kita ditekan tadi, kita bisa marah. Jeruk nggak bisa ngomong aja, kalau bisa ngomong mungkin dia juga bilang sakit. Marah boleh, tapi jangan berlarut-larut. Marah boleh, pemarah ya nggak boleh. Pemarah itu apa? Pemarah itu dikit-dikit marah. Apa dikit marah? Apa dikit marah? Apa dikit marah? Tapi kalau untuk marah untuk hal yang kamu rasa ini nggak pantas saya lakuin. Buat saya gini, pasti ada masa-masa di mana Yusuf dengan iringan lagu-lagu Korea gitu ya, di penjara gelap-gelap, dingin, juru minum udah digantung, juru roti udah pergi balik ke tempat kerjanya, dia tinggal sendirian di sel. Terus dia bisa aja marah dalam hati. Mungkin dia tonjok tembok, itu juga bisa. 2 tahun loh, 2 tahun tuh sangat-sangat lama. Dia bisa aja marah, tapi nggak berlarut-larut, nggak keterusan. Pada akhirnya kan nyerah juga. Saya juga pernah kok di posisi kayak gitu, diproses, saya marah, saya nggak terima. Tapi pada akhirnya apa? Waktu kita emang harus jalanin proses itu, ya udah akhirnya menyerah lah, ya terserah sudah. Terserah sudah. Next. Jaga integritas sebagai anak Tuhan sebisa mungkin, lakukan bagian. Ya saya nggak tahu kamu posisinya ada di mana.
Jadi anak, ya udah lakukan bagianmu sebagai anak. Jadi anak yang terbaik di rumahmu. Orang tuamu nggak lihat kamu jadi anak yang terbaik, bukan urusan. Gitu. Di sekolah, di tempat kerja, jadi terbaik. Jaga integritas. Ingat kalau kita anak Tuhan, susah sih, susah. Saya harus bilang susah. Tapi Yusuf bisa. 3. Tetap baik, bantu semua orang. Jangan jadikan prosesmu sebagai alasan. Sering ya, waktu kita diproses, terus kita diminta untuk berbuat baik, kita bilangnya apa? Aduh, saya aja lagi susah. Saya aja lagi susah. Gimana? Dan saya sama istri kenyang banget nih kalau poin 3 ini. Berusaha baik, bantu. Orang nggak tahu kalau kita lagi morat-marit di dalam kita sendiri. Kita lagi acak-acak adut gitu. Tapi kita tetap harus berbuat baik buat orang, mikirin orang punya hidup. 04. Yang 4, bersiaplah, ada tugas yang besar yang menantimu untuk kamu kerjakan. Yusuf nggak tahu kalau dia bakal jadi Perdana Menteri. Padahal tujuan Tuhan cuma satu. Kalau kalian baca semua cerita Yusuf, kenapa Yusuf harus jadi Perdana Menteri? Harusnya waktu kita baca Yusuf itu kita nanya gitu, emang gak ada orang lain ya? Emang harus banget dia? Ternyata supaya Yusuf jadi Perdana Menteri, waktu terjadi bencana kelaparan, Yusuf punya kuasa, punya wewenang untuk angkut seluruh keluarganya dari bangsa lain masuk ke Mesir, dikasih tanah dan hidup. Tujuannya cuma itu. Saya kasih pengandaian begini. Mario nih, setelah udah mengalami proses seperti Yusuf, akhirnya Mario jadi Wakil Presiden Joe Biden. Tahu ya Joe Biden ya? Ya Presiden Malaysia. Ya, gitu. Ya, dia jadi Wakil Presiden Joe Biden. Dikasih wewenang kuasa, punya wewenang, punya kuasa gitu. Indonesia ngalamin kesusahan misalnya nih. Udah pokoknya Indonesia sangat susah, amit-amit lah, tapi ceritanya begitu. Anggaplah Indonesia sangat susah. Mario punya wewenang untuk selamatkan keluarganya dia, bawa ke Malaysia tadi. Gitu. Bawa ke sana dengan hidup yang lebih terjamin, hidup yang lebih baik. Tujuan Tuhan cuma itu, supaya Israel nggak punah karena bencana kelaparan. Karena Tuhan punya urusan dengan bangsa Israel. Nanti saya turun ke bumi lewat bangsa ini, bangsa Israel. Bayangkan Tuhan udah rencanainnya kayak begitu tuh. Dan Yusuf salah satunya yang dipakai untuk itu. Tapi gini masalahnya, Yusuf nggak tahu kalau dia bakal begitu. Yusuf nggak pernah tahu, bahkan nggak pernah kebayang bahwa dia itu bakal jadi Perdana Menteri. Jadi anaknya yang Israel aja, jadi anaknya Yakub aja dia udah seneng banget gitu loh. Salah satu orang kaya di padang gurun gitu. Itu aja dia udah seneng banget, tapi dia nggak tahu rencana Tuhan. Tapi itu dihancurin dulu, baru diangkat. Beda sama kakak, kalau kakak angkat dulu, baru kasih jatuh. Oh Tuhan enggak, oh Tuhan enggak, dia kasih jatuh, baru diangkat. Gitu. Jadi sekarang gini, coba cek hidup kalian masing-masing. Kok hidup saya gini-gini aja ya? Saya mau masuk kuliah ini gagal. Saya mau masuk fakultas ini gagal. Saya mau masuk kerja ini gagal. Saya pengen kerja ini gagal. Saya pengen ini gagal. Saya pengen itu gagal. Coba cek. Kamu lagi jalanin proses. Proses yang mana? Proses karena karakter kalian sendiri atau karena karakter kalian udah bagus dan Tuhan yang proses kamu? Coba cek. Atau gini, bisa saja waktu kita diproses, kita kebanyakan lari. Jadinya kita di situ-situ aja. Gak pernah menang dengan masalah yang kita hadapi. Masalahnya tinggal orang tua terus. Masalahnya tinggal pelajaran akademis terus. Masalahnya tinggal gini, mau pindah ke kota mana aja pasti salah teman. Nah gitu misalnya. Mau pindah kota mana ya? Oh, kalau saya pindah Jakarta ini saya pasti ketemu teman-teman baik. Ternyata enggak. Atau bilang gini, saya harus keluar dari Biak karena di Biak ini saya punya teman-teman terbaik sekali. Dulu pengaruh hidup saya. Ternyata gitu.
Pindah ke Zimbabwe tetap punya pengaruh, hancur juga di sana. Gitu. Gitu. Atau apa gitu? Kalian cuma lari-lari aja. Jadi ada kita di situ-situ aja. Jadi semakin jauh dong. Gitu. 4 ini yang harus kalian punya. Gitu. 4 ini yang harus kalian punya. Saya nggak tahu terbaiknya versi kalian siapa. Glenn mungkin bukan penyanyi terbaik, tapi dia punya sesuatu yang Tuhan bisa pakai jadi yang terbaik. Abraham mungkin juga bukan sesuatu yang kita lihat ada yang terbaik, tapi suatu saat akan muncul yang terbaik. Tapi masalahnya lewat proses. Itu satu. Kedua, bisa nggak Glenn Abraham tadi ngejalinin 4 ini sambil diproses? Bisa nggak? Gitu. Dan ingat ya, Tuhan selalu mulai dari yang kecil-kecil ya. Kalau versi kakak sebagai yang sudah berkeluarga, sudah bukan berkeluarga, bekerja. Kita selalu, saya sama istri selalu gini. Tiba-tiba nih istri bilang gini, saya kok digerakkan hati saya, nggak bilang Tuhan ya. Hati saya kok tiba-tiba tergerak pengen bantu A nih misalnya, bantu orang ini. Nominalnya segini gitu. Tapi di satu sisi kita punya uang sendiri juga lagi ngepas gitu, lagi pas-pasan. Tapi kita berdua belajar, kakak sama Kak Mevi belajar untuk ya udah kasih aja, urusan besok. Urusan bisa makan apa enggak itu besok. Gitu. Hari ini kasih dulu, mungkin dia lebih butuh dibanding kita. Gitu. Ya kan, misalnya nih, saya setiap hari makan di Supernova anggap ya, atau Cafe Jakarta dah. Setiap hari makan Cafe Jakarta. Pagi, siang, malam, toh? Ya toh? Oh, baik. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kasih seluruh uangmu ke Karen Putri misalnya. Oh, serius nih Tuhan, semuanya iya. Terus istri kakak bilang gini, berarti kita mulai besok kita makan Indomie dong. Toh? Kalau positive thinking bilangnya gimana responnya? Bagus, kita nggak pernah makan barang itu. Iya toh? Benar kan? Kita sangat-sangat jarang makan Indomie goreng. Karena kita biasa di Cafe Jakarta pagi, siang, malam. Padahal saya lagi diproses, tapi saya mandangnya begitu. Bagus. Saya double ya. Itu. Kebaikan Tuhan udah banyak sama diri kalian. Dan suatu saat Tuhan akan bilang gini, coba bagi dong ke orang lain. Dan biasanya akhirnya kita mikir, gak cukup Tuhan, yang sekarang gak cukup. Coba dia butuh diajarin matematika tuh, coba kamu ajarin. Aduh ribet Tuhan, harus online, harus Zoom lagi, harus ini, aduh ribet lah. Gak ada waktu, padahal ada. Nah, hal-hal sepele kayak gitu yang Tuhan akan pakai kalian. Kalau kalian bisa jalanin, kalian jadi the best. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Oke, saya kasih waktu kalian 30 detik untuk ingat-ingat sama hidup kalian.